Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu hingga pada hari ini kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain bagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan prakarsa-prakarsa tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau orang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaan sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikut itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Kristus, renungan yang akan saya bawakan pada hari ini tentang lain di bibir dan lain di hati. Saudara dan saudara yang terkasih, lain di bibir dan lain di hati, kata-kata ini tidak asing bagi kita. Seringkali orang berkata lain di bibirnya dan di hatinya pun lain. Juga artinya bahwa perkataan dan hatinya tidak selaras atau tidak sejalan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita melakukan hal yang demikian. Seperti kita ke gereja bukan untuk berdoa, melainkan dengan niat yang lain. Saudara dan saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita bacakan tadi, Yesus mengatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Maksud perkataan Yesus ini mau mengingatkan kepada kita bahwa dalam setiap doa kita hanyalah sebuah kata-kata saja, tidak dengan hati yang tulus. Saudara dan saudara yang terkasih, marilah pada kesempatan ini kita merenungkan apa yang telah Yesus katakan ini, agar kita dapat menyimbangkan antara perkataan dan hati kita, agar kita melaksanakan perintah Allah, bukan perintah
manusia atau adat istiadat. Semoga. Amin. Doa penutup. Yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang perenungan tadi. Semoga kami menjadi manusia yang dapat berbuat sesuai dengan hati dan pikiran kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.